Nah, kebetulan ketika saya bikin video ini, itu memang lagi ada SBN yang ditawarkan dengan sisa waktu 14 hari lagi. Ada dua. Dengan begitu saya sudah memberikan kepada pemerintah gitu ya, sebesar 2 juta. Kalau sekarang 2 juta mungkin kecil gitu, tapi kalau 100.000 orang sama-sama memberikan utangan 2 juta rupiah kan banyak juga gitu. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya ingin menjawab beberapa komentar di video saya sebelumnya, karena ketika saya membahas terkait utang dan pidato Pak Yusuf Kalla, ternyata banyak orang yang baru tahu bahwa sebenarnya utang pemerintah yang selalu disebut-sebutkan sama pihak oposisi yang katanya mencapai 7.700 triliun itu gitu ya. Itu sebenarnya 83%-nya itu adalah uang dari masyarakat, adalah uang dari rakyat Indonesia. Jadi rakyat kita memberikan hutangan kepada pemerintah gitu. Jadi dari 7.700 triliun itu, 6.800 triliunnya itu dari kita, dari masyarakat gitu. Sehingga bagi saya gitu, lucu aja kalau kemudian sampai hari ini pihak oposisi itu masih mempermasalahkan utang pemerintah gitu. Karena utang pemerintah yang selalu digembar-gemborkan itu sebenarnya adalah bagian dari transaksi yang saling menguntungkan gitu ya. Di mana pemerintah itu bisa menarik utangan kepada masyarakat dan masyarakat bisa memberikan utangan kepada pemerintah gitu ya. Sehingga ini saling menguntungkan gitu. Pemerintah itu bisa melakukan pembangunan dengan uang yang dari rakyat itu gitu ya. Sementara nanti masyarakat sebagai imbalannya mereka akan diberikan bunga gitu dari pemerintah. Bunganya itu sekitar 4-6% setiap tahunnya, dan bunga ini dibayarkan setiap bulan gitu oleh pemerintah. Jadi ya saling menguntungkan sebenarnya gitu ya. Di mana pemerintah bisa cepat melakukan pembangunan, nanti pembangunan itu juga akan dinikmati oleh masyarakat. Sementara masyarakat sudah mendapatkan bunga, masih juga mendapatkan fasilitas dari pemerintah gitu, layanan atau infrastruktur dari pemerintah. Jadi ya sangat menguntungkan gitu. Jadi lucu kalau kemudian ada orang yang meminta agar pemerintah itu menghentikan utang gitu ya. Kenapa dihentikan gitu? Lawang rakyat yang dapat untung. Pembangunan ya dinikmati oleh masyarakat, bunganya yang katanya dibayar puluhan atau ratusan triliun setiap tahunnya itu gitu ya. Itu kan adalah bunga yang dibayarkan ke masyarakat. Ya nggak apa-apa dong. Makin sejahtera rakyat gitu ya, makin dapat uang mereka gitu kan. Kenapa ini dipermasalahkan itu? Jadi bagi saya ya lucu aja kalau itu kemudian muncul dari pernyataan seorang wakil presiden Indonesia dan sudah pernah jadi wapres 2 kali gitu. Awalnya saya pikir semua orang tahu. Awalnya saya kira SBN ini ya semua orang ngerti gitu, tapi ternyata banyak juga yang baru tahu, banyak juga yang nggak ngerti gitu, bahkan nggak tahu kalau mayoritas utang pemerintah itu dari masyarakat sebenarnya 83% gitu, 6.800 triliun dari masyarakat. Jadi ada untungnya juga saya bikin video kemarin gitu ya. Dan kemudian ada juga beberapa komentar yang minta saya untuk membuka SBN saya. Wah, jangan-jangan Mas Alif punya banyak SBN gitu ya. Wah, kalau saya pribadi terus terang nggak cocok. Ini mau saya jelaskan gitu ya. Nggak semua orang cocok untuk punya SBN. Karena SBN itu gini, itu kalau kita beli SBN, hari ini kita beli gitu ya, itu akan kita dapatkan uangnya gitu ya, itu sesuai dengan kontrak. Misalkan kontraknya 2 tahun, ya uang itu artinya akan kita dapatkan lagi 2 tahun lagi. Kalau kontraknya 4 tahun, ya uang kita itu akan baru kita dapatkan lagi 4 tahun lagi gitu. Jadi itu agak lama dan itu nggak sesuai dengan profil saya gitu. Kalau profil saya itu kan sebagai orang yang tidak punya banyak uang gitu ya, dan kalaupun punya uang juga ya banyak pengeluarannya gitu, nggak sesuai gitu. Kalau saya itu kan termasuk dalam kategori sandwich generation, yaitu kelompok anak-anak muda, orang-orang keluarga baru yang membiayai keluarga, nggak cuma istri dan anak gitu, tapi juga membiayai kebutuhan orang tua dan adik-adik gitu. Meskipun nggak selalu, tapi kadang-kadang, dan itu bagi saya
ya nggak sesuai dengan kehidupan saya yang dinamis, yang butuh banyak uang gitu ya. Kadang-kadang butuh dana darurat untuk kepentingan keluarga dan adik-adik gitu ya. Tapi kalau harus beli SBN itu nggak cocok, karena uang yang saya taruh di SBN itu masih lama kembalinya gitu, masih 2 atau 4 tahun lagi. Nah, kalau saya pribadi lebih suka menaruh uang itu, kalau punya uang gitu ya, naruh uang itu di saham gitu. Nah, saham itu bisa dicairkan cepat. Jadi kalau kita beli hari ini, besok kita jual bisa gitu. Jadi kalau kita beli saham, misalkan saham apa ya, Telkom atau Sido Muncul atau BRI gitu ya, yang ngetren, atau ya Antam, Freeport dan sebagainya, itu kita beli hari ini, jual besok itu bisa gitu. Nah, pencairannya juga cepat gitu. Misalkan kita butuh dana minggu ini gitu ya, kita butuh dana. Nah, sebelum jam 11 siang itu kita bisa request pencairan. Nanti uangnya akan masuk 2 atau 3 hari lagi ke rekening dan instan gitu. Jadi nggak nunggu bertahun-tahun gitu ya. Jadi kalau saya pribadi lebih cocok saham. Cuma minusnya saham itu adalah dia bisa mengalami penurunan. Misalkan kita beli saham Sido Muncul 10 juta gitu ya. Besok kalau kita jual bisa jadi harganya sudah tidak 10 juta. Bisa jadi cuma jadi 9.800.000 atau 9.700.000 gitu ya. Jadi terjadi penurunan. Tapi ada potensi mengalami kenaikan. Bisa jadi saham Sido Muncul yang kita beli 10 juta itu besok sudah naik jadi 10.100.000 atau 11 juta dan sebagainya. Jadi plus minus gitu ya. Kalau di SBN itu tetap dia nggak ada risiko penurunan harga. Kalau kita beli 10 juta tetap 10 juta. Tapi kalau di saham ada naik turun gitu, ada fluktuasinya, sehingga ya itu menyesuaikan dengan apa namanya, pengetahuan orang. Kalau orang nggak cocok di saham ya jangan naruh di saham gitu ya. Kalau mau aman ya di SBN ini atau reksadana gitu ya. Jadi itu tidak terjadi penurunan tuh. Karena kalau kita beli 1 juta, 2 tahun lagi tetap 1 juta. Sementara bunganya akan dibayarkan setiap bulan gitu. Nah, ada juga orang-orang yang di kolom komentar itu menanyakan, gimana sih proses beli SBN? Sebenarnya mudah gitu ya. Sekarang tuh semuanya sudah online gitu, dan di semua bank rasanya, bahkan BCA yang swasta pun itu jualan SBN gitu. Di aplikasi Ajaib, Bibit, atau Stockbit, atau apapun itulah yang investasi itu semuanya ada tuh. Jualan SBN itu gitu ya. Dan kita bisa beli gitu. Nah, hari ini saya mau coba nih gitu ya. Mau coba praktekin kepada teman-teman cara beli SBN. Kalau saya pakai Bank Mandiri sih, karena ya rekeningnya di Mandiri, sekuritas di Mandiri. Jadi ya coba nih saya kasih tahu. Kelihatan nggak? Nah, misalkan nih kita buka gitu ya, Bank Mandiri, Livin Bank Mandiri, login. Nanti di investasi ini ada. Nah, kebetulan ketika saya bikin video ini, itu memang lagi ada SBN yang ditawarkan dengan sisa waktu 14 hari lagi. Ada 2, ada yang periodenya 2 tahun, ada yang 4 tahun gitu. Nah, kalau yang 4 tahun memang biasanya bunganya tuh lebih besar gitu, 6,40%. Kalau yang 2 tahun 6,25% gitu. Nah, kalau kita mau beli ya tinggal kita cek aja beli gitu. Nah, ini kebetulan ada nih, jadi penjelasannya masuk. Nah, ini pemerintah mengeluarkan SBN ini, menawarkan SBN kepada masyarakat untuk dibeli gitu ya, ya untuk pembiayaan pemerintah gitu ya. Nah, ini kalau yang tipe ini ST0101 ini mereka menganggarkan kayaknya nih 500M nih kayaknya nih satu ini. Jadi sekarang sisa kuota nasionalnya untuk di Bank Mandiri gitu ya, lewat Bank Mandiri itu masih 452 miliar rupiah. Jadi kita bisa beli nih, bisa dipesan sebelum 7 Juni jam 10. Nah, biasanya memang gitu. Untuk urusan investasi itu harus selesai, kalau pencairan dan itu tuh harus selesai sebelum jam 11 biasanya. Nah, ini imbalasinya 62%. Terus jatuh tempo nih, Juni 2025. Jadi kalau kita beli hari ini gitu ya, uang itu
baru kita bisa dapatkan lagi nanti tahun 2025. Jadi kan lama banget gitu ya. Tapi kalau kamu punya uang dan nggak terlalu butuh-butuh banget ya bisa beli ini gitu. Nah, ini ada keterangan minimumnya 1 juta. Setiap orang bisa beli Rp1. Terus maksimal 5 miliar gitu ya. Satu orang. Jadi satu orang nggak bisa lebih dari 5 miliar. Ada keterangan juga nih, pemesanan dibuka. Imbal hasilnya floating with floor. Ada keterangannya. Tipe imbal hasil ini dapat berubah sering perubahan BI. 7 days reserve repo rate pada SBN. Kupon yang diterima nasabah tidak mungkin lebih rendah dari persentase minimum. Jadi ya disebutkan dalam memorandum. Jadi ini minimal 6,25% itu minimal dan nggak akan kurang dari itu. Bisa jadi naik, bisa jadi 7%, tapi nggak akan kurang. Nah, kalau kita mau beli ya tinggal beli aja, tinggal pesan gitu sampai sekarang. Nah, ini syarat ketentuan ya. Kira-kira kayak tadi itu penjelasan saya bahwa ya apa namanya uang itu baru kita bisa dapatkan nanti kalau sudah kontraknya selesai gitu. Jadi nggak bisa diambil sebelum selesai. Jadi ya tinggal kita pesan gitu. Wah ini kok lama nih internet. Nah, tinggal klik setuju. Nah, kan? Jadi nanti muncul nih tabungan saya misalkan di saldo, misalkan baru gajian nih. Baru gajian 5 juta rupiah. Gitu. Terus kemudian karena kemarin udah dipakai 600-700 ribu, sisanya jadi cuma 4 juta gitu kan. Nah, terus kemudian saya pengen beli SBN ini gitu. Bisa taruh di sini, ya kan. Nah, ini. Oh, di sini. Misalkan saya mau beli 1 juta. Punya uang 4 juta, mau beli juta. Nah, nanti sampai 2 tahun itu kita akan mendapatkan keuntungan 123.000 selama 2 tahun gitu ya total. Tapi ini akan dibayarkan setiap bulan. Jadi akan dibayarkan setiap bulan itu Rp5.000. Rp5.000 ya karena cuma 1 juta kan. Jadi ya cuma 5.000 lah setiap bulan gitu. Nah, jadi kalau misalkan 10 juta ya hasilnya adalah 1.239.000 kayak gini. Keuntungan setiap bulannya 52.000 ya kalau di total setelah 2 tahun ya 1.239.000 itu kalau 10 juta ya. Kalau 100 juta jadinya ya dapat selama 2 tahun dapat 12 juta. Kalau 1 M ya dapatnya ya lumayan. Jadi ya gitu kira-kira. Kalau mau pesan tinggal kita pesan, misalkan kita pesan 2 juta ya, tinggal klik pesan, sep. Nah tuh pesanan terverifikasi, nanti yang tinggal kita bayar aja. Ini misalkan 2 juta, ya udah saya pesan 2 juta. Ada PIN. Ah, sudah. Selesai gitu kan. Dia akan muncul nih. Kayak gini. History transaksi gitu. Jadi ya sudah, nanti uang ini yang 2 juta ini nanti akan saya dapatkan kembali Juni 2025 dengan pembayaran bunga yang dibayarkan setiap bulannya, setiap tanggal 10 katanya. Jadi ya sesederhana itu gitu.
Dengan begitu saya sudah memberikan kepada pemerintah gitu ya, sebesar 2 juta. Kalau satu orang 2 juta mungkin kecil gitu, tapi kalau 100.000 orang sama-sama memberikan utangan 2 juta rupiah kan banyak juga gitu ya. Jadi ya kebetulan ini ada contohnya, kebetulan ada SBN yang sedang ditawarkan dan ya langsung saya praktekkan gitu cara untuk beli SBN atau cara memberikan utangan kepada pemerintah. Nah, proses transaksi ini gitu ya, di mana orang memberikan utang kepada pemerintah dan pemerintah memberikan bunga kepada masyarakat. Apa iya itu mau dihentikan? Lawang sama-sama menguntungkan gitu. Kalau kita tanya kepada orang yang punya uang misalkan, oh pemerintah nggak mau ngutang lagi gitu ya. Ya kan eman gitu. Rakyat punya uang kok yang mau diinvestasikan dan pemerintah bisa kasih keuntungan. Apa nggak dijalankan gitu. Ya, kalau pemerintah nggak mau ngutang atau nggak mau narik utangan dari rakyat dan untuk melakukan pembangunan, ngapain jadi pemerintah? Nggak usah memerintah, gitu ngapain? Tidur aja kalian. Jadi ya lucu kalau kemudian sampai sekarang itu masih ada orang mempermasalahkan utang pemerintah gitu. Padahal itu sebenarnya adalah transaksi yang saling sama-sama menguntungkan gitu. Kalau saya ditanya misalkan sebagai orang yang punya uang gitu ya. Anggap aja saya punya uang 1 M gitu ya. Ya karena kan maksimal 5 M. Anggaplah saya punya 1 miliar. Terus saya mau beli SBN nih 1 miliar gitu ya. Ya, kalau ditanya ke saya, apakah pemerintah harus stop utang atau berutang lagi? Mending utang lagi. Supaya apa? Supaya uang saya bisa dikasih ke pemerintah. Kalau saya punya uang 1 miliar gitu ya. Terus kemudian saya belikan SBN gitu. Nah, itu kan artinya uang itu bekerja untuk saya. Saya mendapatkan bunga gitu ya. Dan uang saya juga bermanfaat bagi pemerintah karena digunakan untuk pembangunan atau kebutuhan pemerintah. Gitu. Jadi, ya kenapa ini mau dihentikan? Gitu. Kenapa ini dipermasalahkan? Lawang rakyat dapat untung, pemerintah ya bisa bikin pembangunan, bisa melakukan perbaikan-perbaikan, uangnya ada, ngapa ini dipermasalahkan? Gitu. Jadi, ya hari ini semoga ini menjadi jawaban kepada teman-teman gitu, karena saya terus terang juga bingung gitu ya. Kalau ada orang mempermasalahkan utang pemerintah itu, saya bingung gitu. Salahnya tuh di mana gitu? Mau sama-sama untung gitu. Dan nggak ngerti saya. Gara-gara video saya kemarin gitu ya. Akhirnya saya ngerti. Oh ternyata banyak orang yang nggak ngerti. Banyak orang yang belum tahu soal mekanisme ini. Banyak orang yang bahkan nggak tahu soal adanya SBN ini gitu. Bahwa setiap orang sebenarnya bisa beli SBN. Kalau kamu punya uang, kamu bisa ngasih utangan ke pemerintah dan kamu dapat bunga tuh dari pemerintah setiap bulannya. Begitulah kira-kira. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Ya, semoga konten ini bermanfaat dan ke depan kalau kita dengar ada orang mempermasalahkan utang pemerintah, ya tinggal kita ketawain aja. Begitulah kura-kura.